Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Yuniarti Widyaswara, BPSDM Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu yang terhormat, saya akan menyampaikan materi strategi pembelajaran materi manajemen kinerja. Pelatihan kepemimpinan administrator terdiri dari 4 agenda. Pertama, agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara. Kedua, kepemimpinan kinerja. Ketiga, agenda manajemen kinerja. Keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan, di mana pembelajaran manajemen kinerja terdapat dalam agenda 3, yaitu manajemen kinerja. Disampaikan dengan durasi 18 jam pembelajaran. Adapun strategi pembelajaran yang akan saya sampaikan dalam menyampaikan materi manajemen kinerja. Pertama, mengucapkan salam, menciptakan suasana yang kondusif, memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan deskripsi singkat pembelajaran, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian menjelaskan kompetensi yang akan dibangun dalam manajemen kinerja. Kemudian metode yang akan saya gunakan dalam saya menyampaikan manajemen kinerja: ceramah interaktif, curah pendapat, diskusi, tanya jawab, pemutaran video pendek, brainstorming, bedah kasus, dan presentasi. Adapun indikator yang diharapkan, fasilitator mengharapkan peserta mampu menerapkan manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai pemimpin jenjang administrator sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi. Kemudian keterkaitan mata pelatihan dalam agenda manajemen kinerja ada 7 mata pelajaran. Pertama, akuntabilitas, kedua, hubungan kelembagaan, ketiga, organisasi digital, keempat, manajemen kinerja, kelima, standar kinerja pelayanan, keenam, manajemen risiko, ketujuh, manajemen penganggaran. Manajemen kinerja merupakan rohnya di dalam agenda 3. Sehubungan dengan manajemen kinerja adalah rohnya di agenda 3, maka fasilitator menyampaikan kepada peserta diklat administrator agar dapat memahami manajemen kinerja dalam menjalankan tugas dan perannya sehingga menghasilkan kinerja yang tinggi, akuntabilitas yang didukung dengan kerjasama antar lembaga baik daerah maupun pusat, dan memanfaatkan teknologi informasi organisasi digital, mampu mengelola manajemen risiko yang sesuai dengan standar kinerja pelayanan dan manajemen penganggaran dalam melaksanakan kepemimpinan kinerja guna menciptakan terlaksananya akuntabilitas dalam memimpin pelaksanaan kegiatan sehingga terciptanya kinerja organisasi secara optimal. Kemudian kita akan memasuki materi pokok yang pertama, kinerja, manajemen kinerja, dan kepemimpinan, di mana nanti fasilitator akan menjelaskan ceramah best practice mengenai manajemen kinerja yang relevan diterapkan di instansi pemerintah. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan tentang kebijakan manajemen kinerja, konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, mampu mengadopsi dan mempraktekkan praktik baik manajemen kinerja. Sedangkan metode yang digunakan ceramah interaktif, diskusi, bedah kasus, brainstorming. Kemudian dilanjutkan dengan materi pokok yang kedua. Fasilitator akan menjelaskan sejarah perkembangan manajemen kinerja. Kemudian dilanjutkan dengan perkembangan kebijakan manajemen kinerja. Kemudian melanjutkan menjelaskan keterkaitan antara kebijakan manajemen kinerja. Di situ nanti akan ketemu adanya keterkaitan sakib dengan akib.
Metode yang digunakan secara diskusi, curah pendapat. Kemudian materi pokok selanjutnya, konsep dasar dan teknik manajemen kinerja, di mana di materi pokok ini fasilitator akan menjelaskan konsep perencanaan tentang pengukuran dan perjanjian kinerja, kemudian menjelaskan hubungan keterkaitan perencanaan strategis, perencanaan tahunan, dan pengukuran kinerja dengan contoh-contohnya. Kemudian dilanjutkan menjelaskan pemantauan, analisa, dan pengendalian kinerja terkait pengelolaan data kinerja. Kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan pengendalian kinerja dengan pembentukan tim yang efektif dan coaching dan mentoring kepada tim, melakukan diskusi pengelolaan data kinerja, penjelasan perbedaan pemantauan dengan evaluasi kerja. Metode yang digunakan ceramah interaktif, curah pendapat, diskusi, dan presentasi. Praktik baik manajemen kinerja. Di sini fasilitator menjelaskan manfaat membangun manajemen kinerja, pemutaran video, meminta peserta untuk mencontohkan studi kasus, misalnya studi kasus dari instansi masing-masing atau daerah sendiri, menjelaskan faktor pendukung dan penghambat manajemen kinerja, rencana tindak lanjut untuk membangun kepemimpinan manajemen kinerja. Metode yang digunakan ceramah interaktif, curah pendapat, diskusi, pemutaran video tentang pemimpin yang berprestasi, brainstorming. Di sini terakhir fasilitator akan menyampaikan penutup, di mana di sini membuat rangkuman bersama peserta terhadap pembelajaran, kemudian melaksanakan evaluasi, Zoom meeting, pretest maupun post-test untuk klasikal, kemudian menutup pembelajaran dengan ucapan salam dan memberikan penghargaan kepada peserta yang berpartisipasi dalam mengikuti pembelajaran ini. Bagaimana umpan balik terhadap apa yang telah diberikan. Demikianlah strategi pembelajaran manajemen kinerja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.